got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padila Amelia dengan NIM 601210111. Saya dari kelas BPI 4B dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya akan memberikan contoh dari masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah bimbingan konseling kelompok dengan dosen pengampu Ibu Yuwanita MPSI. Nah, di sini saya mengangkat tema tentang masalah sosial yang terjadi akibat penggunaan gadget secara berlebihan dan berdampak negatif kepada anak usia dini atau anak sekolah dasar. Nah, teman-teman, di era yang modern ini atau di era globalisasi ini, penggunaan gadget tentunya sudah sangat tidak asing lagi di lingkungan masyarakat kita, baik itu handphone, televisi, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan jelaskan dampak negatif dari penggunaan handphone secara berlebihan. Nah, sebenarnya handphone ini sangat banyak membawa dampak positif bagi kita, mulai dari mempermudah kita untuk berkomunikasi, mempermudah kita untuk mendapatkan informasi, dan juga di handphone ini kita bisa mengakses banyak hal. Bisa kita melalui handphone, bisa berbelanja melalui handphone, dan bisa juga untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh menggunakan handphone. Tetapi jangan salah, teman-teman, handphone juga bisa membawa dampak buruk kepada kita jika kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk bermain handphone atau jika kita menggunakan handphone itu secara berlebihan. Dampak buruknya seperti apa? Contohnya itu ada yang namanya nomophobia atau no mobile phone phobia, yang mana nomophobia ini adalah kepanikan secara berlebihan jika tidak menggunakan handphone. Contohnya berkisar sekitar 5 menit dia harus melihat handphonenya, ke kamar mandi membawa handphone, kemana-mana membawa handphone. Pokoknya dia akan merasa risih dan merasa panik jika tidak menggunakan handphone. Nah, ini sangat berbahaya untuk anak-anak usia dini, karena menurut survei yang saya lihat di sekitar lingkungan sekitar saya ini, anak-anak usia dini itu sudah diberikan oleh orang tuanya handphone, baik itu anak kelas 3 SD, kelas 2 SD, sampai kelas 6 SD. Dan juga lebih parahnya lagi, menggunakan handphone itu tanpa ada dampingan dari orang tuanya. Dia bermain handphone dengan kawan-kawannya, bisa itu untuk mabar game online, bisa juga itu untuk bermain game, bisa untuk tiktokan, dan bisa untuk yang lainnya. Nah, tanpa orang tua sadari, tanpa pengawasan dari orang tua itu, penggunaan handphone sangat berbahaya bagi anak-anak. Dan juga jika terus-terusan memberikan handphone kepada anak-anak bisa saja mengalami nomophobia tadi atau no mobile phone phobia tadi. Nah, jika anak-anak tersebut sudah mengalami nomophobia atau no mobile phone phobia tadi, maka anak-anak akan kurang berinteraksi kepada lingkungan sosialnya. Dia akan sibuk di dalam kamar dan sibuk hanya untuk bermain handphonenya saja, tanpa dia tidak akan tertarik kepada dunia luar seperti bermain kepada anak-anak atau belajar atau apa, karena dia terlalu sibuk dengan handphonenya. Nah, adapun faktor-faktor penyebab anak mengalami nomophobia atau no mobile phone phobia yaitu ada 2 faktor. Yang pertama faktor pola asuh orang tua, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, yang pertama tadi faktor pola asuh orang tua, itu pola asuh orang tua tersebut kurang tepat. Contohnya yang pertama, orang tua yang selalu menuruti apa kata anaknya. Misalnya anaknya meminta untuk bermain handphone, orang tuanya langsung mengasih atau memberikan fasilitas handphone kepada anak yang belum mencapai umurnya. Contohnya, anak kelas 3 SD sudah dikasih handphone pribadi yang digunakan untuk anaknya, baik itu untuk main game atau untuk lain-lain, tanpa ada pembatasan jam untuk bermain handphone itu, atau tanpa ada pengawasan dari orang tua tersebut, atau terlalu membebaskan anaknya untuk bermain handphone. Nah, itu sangatlah bisa menjadi pemicu besar anak tersebut mengalami nomophobia.
Dan yang kedua adalah orang tua yang kurang tegas. Contohnya bagaimana? Contohnya kita sebagai orang tua wajib untuk tegas kepada anak kita, wajib untuk memberikan peraturan kepada anak kita. Dan kita juga harus memberitahukan kepada anak kita untuk mentaati peraturan yang kita berikan. Contohnya, di dalam sehari itu bisa bermain handphone hanya 2 jam atau 3 jam saja. Selebihnya di saat waktu tidur anak itu harus tidur. Di saat waktu makan anak itu harus makan. Dan juga di saat waktu belajar anak itu harus belajar. Orang tua juga jangan lupa untuk memperkenalkan lingkungan sosial di luar kepada anaknya agar anaknya tidak terlalu sibuk dengan handphonenya tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, selain faktor pola asuh orang tua, faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh dengan terjadinya nomofobia pada anak. Contohnya bagaimana? Misalnya di dalam sebuah lingkungan itu, semua anak-anak di sana menggunakan handphone. Maka satu anak yang tidak menggunakan handphone tersebut akan tertarik kepada anak-anak yang menggunakan handphone itu. Karena apa? Karena semua teman-temannya sudah mempunyai handphone. Dan semua teman-temannya sering menceritakan serunya bermain handphone, serunya bermain game, sehingga membuat anak yang tidak bermain handphone tersebut tertarik untuk menggunakan handphone. Nah, sehingga anak tersebut akan meminta handphone kepada ibunya. Nah, pengaruh lingkungan ini juga sangat berpengaruh besar akan terjadinya nomofobia pada anak. Nah, lalu bagaimana cara-cara pencegahan terjadinya mobile phone phobia pada anak tersebut? Cara pencegahannya yang pertama, orang tua harus tegas. Tegasnya bagaimana? Tegasnya harus memberikan peraturan-peraturan kepada anak dalam bermain handphone. Contohnya di dalam satu hari itu anak dibolehkan bermain handphone selama 1 jam atau 2 jam saja. Yang lainnya handphonenya harus disimpan dan bisa digunakan untuk besoknya lagi. Dan yang kedua yaitu selain harus berani tampil tegas, orang tua juga harus mempunyai waktu untuk anaknya, memperhatikan anaknya. Contohnya bagaimana? Di saat anaknya bermain handphone, ada baiknya orang tua itu selalu mengontrol atau melihat apa saja hal-hal yang dilakukan anaknya di dalam handphone tersebut. Ada baiknya di dalam handphone tersebut kita menyediakan aplikasi-aplikasi atau website yang selain bisa untuk bermain juga bisa untuk belajar kepada anak. Contohnya bisa untuk bermain berhitung, bermain membaca. Itu kan selain bermain anak juga akan mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan. Yang ketiga yaitu kita harus jangan biarkan anak itu merasa bosan. Contohnya bagaimana? Ajak anak itu di saat ada waktu weekend, orang tua bisa mengajak anak untuk piknik, camping, bermain di mall, atau bisa juga berenang. Pokoknya kenalkan lingkungan luar kepada anak sehingga anak itu tahu betapa asiknya lingkungan luar tersebut. Sehingga anak tersebut bisa lupa dengan handphonenya atau bisa sibukkan anak tersebut dengan hal-hal yang positif. Contohnya sibukkan anak tersebut dengan bimbel atau belajar, sibukkan anak tersebut dengan bermain di lingkungan luar, sibukkan anak tersebut dengan piknik, sehingga anak tersebut akan sedikit lupa untuk bermain handphone. Hal ini sangat bisa kita gunakan untuk menghindari nomofobia pada anak-anak. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa materi tentang dampak negatif dari penggunaan handphone secara berlebihan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Demikian video dari saya Fadila Melia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.